Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Baik, alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab At-Tuhfatul Wasatiyah fi Tashil Matn al-Ajurrumiyah karya Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wasabi hafizahullah ta'ala. Pada malam hari ini insyaallah kita masuk pada pembahasan mubtada dan khabar ya. Taib, adadul marfu'at. Qala rahimahullah babul marfu'atil asma'. Bab pembahasan tentang isim-isim yang rafa'. Al marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang rafa' dibaca rafa' ada 7. Wahiyal fa'ilu, yaitu fa'il, ini yang pertama. Wal maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau dinamakan juga sebagai apa? Naibul fa'il. Kemudian yang ketiga wal mubtada'. Yang keempat wa khabaruhu, khabar mubtada. Wasmu kana, yang kelima isim kana wa akhwatiha dan saudari-saudarinya. Wa khabaru inna wa akhwatiha, yang keenam khabar inna dan saudari-saudarinya. Dan yang terakhir yang ketujuh wattabi'u lil marfu'i, dan yang mengikuti isim yang marfu'. Wa huwa arba'atu asya', dan tawabi pengikut itu ada 4 perkara. An-na'tu, na'at, wal atfu, ataf, wa tauqidu, tauqid, wal badalu, serta badal. Ini sudah kita jelaskan semua di pelajaran semester 1. Na'at, ataf, tauqid, badal. Ini juga kita sudah terangkan dengan pasangan-pasangannya. Na'at man'ut, ataf ma'tuf alaih, tauqid muakkad, dan badal mubdal minhu. Jadi marfu'at yang disebutkan oleh penulis di sini sama dengan apa yang telah kita terangkan di buku sebelumnya. Jelas ya? Nah, hanya saja mungkin di pembahasan kana dan inna beliau akan menjelaskannya lebih detail. Nah, beliau akan bahas bersama saudara-saudaranya. Taib, aqul. Siapa baca?
fa'il nahu zaidun min qaulika qoma zaidun. Asani naibul fa'il wa huwa alladhi sammahu musannifu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Nahu zaidun min qaulika duriba zaidun wa yudrabu zaidun. Asalisu wa rabi'u mubtada'u wal khabar nahu zaidun qa'imun. Al-khamisu ismu kana wa inna akhawatiha nahu saykhun wal mabdu min qaulika kana saykhun sahabat wa asbahal mabdu syadidan. As-sadisu khabaru in au ihda akhwatiha nahu qa'imun wa asan min qaulika inna zaidun qa'imun wa ka'anna zaidun hasan. As-sabi طيب سمسي. قال الشارح hafizahullah ta'ala, aqul, saya berkata bahwa yakunul ismu marfu'an fi sab'ati mawadi'. Isim itu menjadi marfu pada 7 tempat. Awwaluha al-fa'il. Tempat yang pertama adalah fa'il. Jadi isim dibaca rafa kalau dia menduduki kedudukan fa'il. Nahu contohnya zaidun, kata zaid. Min qaulika, dari ucapanmu, qoma zaidun. Zaid berdiri. Nah, zaid di situ fa'il, makanya isimnya dibaca rafa. Tanda rafanya dhamma sebagaimana dimaklumi. Kemudian ats-tsani naibul fa'il. Yang kedua, tempat yang kedua isim itu dibaca rafa kalau dia menduduki kedudukan naibul fa'il, terletak sebagai naibul fa'il. Wa huwa alladhi sammahu al-musannifu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul naibul fa'il itu yang dinamakan oleh penulis di matan dengan nama maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Jelas ya? Dia boleh dinamakan naibul fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Hanya saja penamaan naibul fa'il itu lebih bagus dan lebih ringkas. Contoh, nahu zaidun min qaulika duriba zaidun. Contohnya kata zaid dari ucapanmu, duriba zaidun, zaid dipukul. Wa yudrabu zaidun, zaid dipukul. Ini contoh untuk fi'il mudhari. Jelas ya? Itu naibul fa'il. Saya kira ini sudah dimaklumi semua, sudah berlalu bersama kita pelajaran sebelumnya. Ats-tsalitsu war-rabi'u al-mubtada wal khabaru. Yang ketiga sekaligus yang keempat yaitu mubtada dan khabar. Jadi isim marfu kalau menempati kedudukan mubtada dan khabar atau terletak sebagai mubtada dan khabar. Contohnya zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Mubtadanya apa? Zaid. Qa'imun khabarnya. Baik. Kemudian al-khamisu, yang kelima, isim yang terletak sebagai isim marfu kalau dia terletak sebagai isim kana au ihda akhwatiha. Isimnya kana atau salah satu dari temannya kana. Contohnya asy-syaikhu wal bardu. Contohnya kata syekh dan kata al-bardu. Ini sama-sama kata yang marfu karena dia terletak sebagai isim kana atau isim dari saudaranya kana. Dari ucapanmu kana syaikhu syabban. Dahulu si orang tua itu adalah syabban.
muda, anak muda. Dulu maksudnya dia pernah muda. Jelas ya? Kana itu akan dijelaskan mana-mananya nanti. Dia bisa bermana sesuatu yang telah lampau. Ya, sesuatu yang telah lampau. Jadi dahulu syekh, si orang tua adalah anak muda. Wa asbahal bardu syadidan. Nah, ini contoh saudaranya Kana. Sebab asbaha itu saudara dari Kana sebagaimana akan datang. Asbahal bardu syadidan. Al bardu cuaca dingin. Asbaha menjadi sangat parah, maksudnya sangat dingin sekali. Yang tadinya biasa saja kemudian menjadi sangat dingin. Baik. Jadi mana isim Kana dan saudaranya Kana? Kalau contoh yang pertama isimnya Syekhu. Contoh yang kedua apa? Al-Bardu. Dan ini sudah dibahas juga ya. Dia merafa isim menasab khabarnya. Khabarnya yaitu Syaban pada contoh yang pertama, Syadidan pada contoh yang kedua. Kemudian as-sadisu yang keenam dari isim yang marfu apabila terletak sebagai khabar inna atau salah satu dari saudari inna. Contohnya qaimun wa asadun. Contoh kata qaim dan kata asadun. Dari ucapanmu inna Zaidan qaimun, sesungguhnya Zaid berdiri. Ya, syahid kita qaimun, dia isim marfu. Ya. Karena terletak sebagai isim apa khabar inna. Contoh untuk saudaranya inna, ka'anna. Sebab ka'anna ini salah satu saudaranya inna. Sebagaimana juga akan datang penjelasannya. Kata Syekh, wa ka'anna Zaidan asadun. Zaid seakan-akan dia adalah singa. Ya, maksudnya saking pemberaninya dia seakan-akan seperti singa. Paham ya? Ka'anna itu bisa bermakna seakan-akan atau mirip atau seperti. Zaid mirip seperti singa. Syahidnya asadun. Asadun dia isim marfu terletak sebagai khabar saudari inna yaitu ka'anna. Kemudian as-sabi'u, ayo. As-sabi'u lil ma'qul wa huwa arba'atu asya' al-ula al-awwal an-nahwu al-fa'il min qawlika ya zaidun fa'il tsani aslu al-aslu wa huwa naw'an aslu nasabi nahwu amrun min qawlika ya zaidun wa amrun wa aslu bayani nahwu hadidun min qawlika hadza hatamun hadidun at-tarifu tawkidu wa huwa naw'ani aidan tawkidun lafziyun nahwu zaidun at-tani min qawlika ja'a zaidun wa tawkidun man Ja'a Zaidun zaidun wa tawkidun maknawiyun nahwu nafsuhu min qawlika ja'a zaidun nafsuhu. Baik. Baik, habiskan dulu. Al-Rabi'u al-badal nahwu akuka min qawlika ja'a zaidun akuka wa bada'a musannifu minha bil fa'il li'annahu aslun marfu'an inda lil-quri Satamurru bika hadhihi sab'atu mufassalatan baban insyaallah ta'ala. Baik. Thumma qala hafizahullah
As-sabi'u at-tabi'u lil marfu'i. Isim marfu yang ketujuh adalah kalau dia terletak sebagai pengikut untuk yang marfu juga. Kalau ikut yang marfu maka ikut marfu semisalnya. Dan pengikut sebagaimana telah kita maklumi, dia ada 4 perkara. Yang pertama an-na'tu, na'at. Contoh al-fadilu min qaulika. Contoh kata al-fadil dari ucapanmu, jaa Zaidun al-fadilu. Telah datang Zaid yang utama, yang memiliki keutamaan. Jadi al-fadilu na'at, sifat untuk Zaid. Man'utnya apa? Zaid. Ats-tsani yang kedua al-atfu, atof. Wa huwa naw'an, dan atof ini ada 2 jenis. Nah, di sini boleh terangkan ya. Atof ada 2 jenis. Na'at juga ada 2 jenis sebenarnya. Sebagaimana akan datang, yaitu na'at hakiki dan na'at sababi. Na'at hakiki dan na'at sababi akan datang penjelasannya di pemaparan pensyarah. Kemudian atof juga ada 2, atof nasak. Contohnya amrun min qaulika jaa Zaidun wa amrun. Misalnya kata Amr, pada ucapanmu telah datang Zaid dan Amr. Nah, apa itu atof nasak? Akan datang penjelasannya, tapi untuk memudahkan, atof nasak itu kalau ada huruf atofnya di tengah. Paham? Kalau ada waw, fa, tsumma dan seterusnya. Kalau ada huruf atofnya berarti atof apa? Nasak. Kalau tidak ada huruf atofnya berarti atof bayan yang setelahnya. Wa atfu bayanin, atof bayan. Contoh kata hadidun. Dari ucapanmu hadza khatamun hadidun. Ini cincin besi. Jadi kata besi itu bukan na'at tapi atof bayan. Dia menjelaskan, oh cincinnya dari besi. Paham? Jadi ini cincin. Kan cincin banyak. Ya. Cincin bisa dari emas, perak, besi dan seterusnya. Nah, datang penjelasannya, makanya disebut atof bayan. Dari kata bayan, apa arti bayan? Menjelaskan yang sama. Ya, walaupun di contoh beliau ini bisa dibaca, bisa diirob banyak ya, bisa diirob na'at, hadidun bisa diirob na'at, bisa diirob atof bayan, bisa diirob badal, bisa juga diirob mudhafun ilaih, bisa dibaca khatamu hadidin, bisa juga dibaca mansub hadidan sebagai tamiz. Nah, banyak sisi bacaannya. Jelas ya? Baik, akan disinggung nanti pada contohnya masing-masing. Ini contoh akan disinggung lagi pada beberapa pembahasan yang akan datang, bahwa dia bisa diirob dengan irob yang lain. Tapi di sini boleh bawakan sebagai contoh untuk apa? Untuk atof bayan. Nah, di sini sudah kita tahu bahwa atof bayan juga ada 2. Ini belum kita terangkan di semester 1. Na'at ada 2, kemudian atof bayan juga ada 2. Na'at ada sababi dan hakiki. Kalau atof ada apa? Atof nasak dan atof bayan. Kemudian yang ketiga ats-tsalitsu taukid. At-taukid. Taukid wa huwa naw'ani aidan. Dia juga ada 2 jenis. Apa itu? Taukidun lafziyun, ada taukid lafzi. Bagaimana contohnya? Kata Syekh, misalnya kata Zaidun dari kata Zaidun yang kedua. Kata Zaidun, perhatikan. Kata Zaidun yang kedua. Sebab nanti Zaidnya ada 2, Zaid pertama dan Zaid kedua. Kata Zaidun yang kedua dari ucapanmu jaa Zaidun Zaidun, telah datang Zaid. Pengulangan Zaid yang kedua ini taukid lafzi namanya. Taukid lafzi itu gampang, yaitu pengulangan kata. Paham? Pengulangan lafaz. Makanya lafzi namanya, pengulangan lafaz. Lafaznya diulang. Jaa Zaidun Zaidun. Misalnya apa kalau jawab la naam. Itu apa? Taukid, karena berulang dia kuatkan, tidak. Iya. Itu kan apa? Penegasan, dia kuatkan supaya orang yang mendengarnya, oh
dia tidak tahu misalnya, atau dia tahu. Naam, naam, iya, iya. Ya kan? La, la, tidak, tidak. Jadi yang kedua itu dihitung sebagai apa? Penguat, taukid. Taukid apa namanya? Taukid lafzi. Jelas ya? Taukid lafzi itu bisa juga beda apanya? Beda lafadznya tapi sama maknanya, sinonimnya. Misalnya jaa hadara Zaidun. Jaa itu apa artinya? Datang. Kalau hadara hadir. Sama atau tidak? Sama. Berarti apa? Taukid. Jaa hadara Zaidun. Paham ya? Jaa hadara Zaidun berarti dihitung taukid. Yang kedua itu taukid untuk yang pertama. Beda lafadznya tapi sama maknanya, istilahnya sinonimnya. Ya. Jelas ya? Akan datang nanti pada tempatnya. Di sini beliau hanya memaparkannya secara apa? Secara ringkas dulu, secara global. Nanti akan diterangkan secara terperinci pada tempatnya masing-masing. Contoh, kemudian yang kedua taukidun ma'nawiyun. Tadi taukidun lafziyun, kemudian yang kedua taukidun ma'nawiyun, taukid ma'nawi. Contohnya, lihat contohnya supaya paham. Kata nafsuhu min qaulika, dari ucapanmu jaa Zaidun nafsuhu, telah datang Zaid dirinya. Nah, ini yang kita bahas di semester 1. Taukid apa? Taukid ma'nawi. Taukid ma'nawi itu ada lafaz-lafaznya yang sudah tertentu. Lafaznya tidak banyak. Gampang, tinggal dihafal. Nafsu, kullu, kemudian ajma'u. Ya. Jelas ya, akan datang juga pemaparannya. Selesai yang ketiga. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u, pengikut jenis yang keempat yaitu apa? Al-badal, badal. Badal ini sebenarnya ada pembagiannya, ada 3. Pembagiannya ada berapa? 3. Ya, tapi boleh sini tidak sebut ya. Badal itu ada badal apa? Kul min kul, ada ba'd min kul, dan badal mubayyin. Nah, badal mubayyin terbagi 3 lagi. Ada badal ghalat, nisyan, dan idrak. Nah, nanti akan datang penjelasan. Nah, badal itu ada yang kul min kul. Kul min kul misalnya ya, akaltu al-khubza kullahu. Saya makan roti seluruhnya. Ini apa? Ini taukid ya. Contoh yang badal seluruhnya. Dari ja Zaidun atau ja Umar amirul mu'minin. Ja Umaru amiru. Telah datang Umar, yaitu siapa? Amirul mu'minin. Nah, siapa amirul mu'minin? Amirul mu'minin Umar. Umar amirul mu'minin. Jadi dia seluruhnya dari seluruhnya. Paham? Itu badal kul min kul. Kalau badal ba'd min kul, sebagian dari seluruhnya. Seperti misalnya apa? Apa? Akaltur raghifa atau al-khubza thuluthahu. Iya, saya makan roti sepertiganya. Sepertiga. Thuluthahu. Akaltu ar-raghifa atau al-khubza. Khubza nasab ya. Thuluthahu, thulutha. Nasab juga, ikut ke sebelumnya badal. Saya makan roti sepertiganya. Thuluth itu sepertiga. Sepertiga itu seluruhnya atau sebagian? Sebagian dari satu roti kan? Satu roti full, sepertiganya berarti sebagiannya. Paham ya? Baik. Paham ini ya? Itu apa? Badal sebagian dari seluruhnya. Ada juga badal mubayyin. Nanti akan datang contoh-contohnya. Dia agak panjang penjelasannya. Baik. Kata Syekh, contoh di sini akhuka, saudaramu. Bisa antum tebak badal apa kira-kira ini?
Akhuka dari ucapanmu jaa Zaidun akhuka, telah datang Zaid yaitu saudaramu. Apa ini? Hah? Ba'd mingkul atau kul mingkul? Kul mingkul saudaramu Zaid saudaramu. Seluruh badannya Zaid itu badan saudaramu juga. Ya kan? Bukan kepalanya saja di situ. Paham ya? Seluruhnya. Baik. Jadi ini badal kul min kul saja boleh contohkan. Walaupun nanti akan datang rincian insyaallah. Wa bada al musannifu minha bil fa'il. Penulis rahimahullah memulai isim-isim yang marfu dengan pembahasan apa? Fa'il. Apa alasannya? Li'annahu aslul marfu'at. Karena fa'il itu adalah merupakan asal dari isim-isim yang marfu indal jumhur, menurut jumhur ulama. Wasatamurru bika hadhihi sab'atu mufassalatan baban insyaallah taala, dan akan berlalu bersamamu 7 hal ini, yaitu 7 dari isim-isim yang marfu, kan 7 tadi akan berlalu semuanya, maksudnya pemaparannya, rinciannya akan berlalu bersamamu mufassalatan secara terperinci, bab demi bab maksudnya secara berurut sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh penulis di matan insyaallah taala. Jelas ya? Selesai. Kemudian setelah itu beliau rinci satu persatu. Pertama beliau katakan qala rahimahullah babul fa'il, bab pembahasan tentang fa'il. Apa itu fa'il? Lihat pengertiannya, ini harus dihafalkan. Sebab menghafal definisi itu membantu kita untuk mengetahui hakikat dari sesuatu. Al-fa'il huwa al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il itu adalah isim. Artinya tidak boleh apa? Tidak boleh huruf, tidak boleh fi'il, dia harus isim. Al-marfu', dia harus marfu, tidak boleh nasab, tidak boleh jar. Al-madhkuru qablahu fi'luhu, dan fi'ilnya disebutkan sebelum dia. Paham? Fi'ilnya disebutkan sebelum fa'il. Berarti fi'ilnya duluan. Baru fa'il. Artinya di sini fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Kan boleh katakan fi'ilnya disebutkan sebelumnya, qablahu. Berarti fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Harus fi'il itu sebelum fa'il. Sebelum apa? Fa'il. Paham ya? Jadi di dalam definisi itu terdapat ketentuan-ketentuan. Misalnya isim, dia harus isim, tidak boleh harf, tidak boleh fi'il, dia harus marfu, tidak boleh nasab, tidak boleh jar. Dia harus disebut fi'ilnya harus dikedepankan daripada fa'ilnya. Ini ketentuan-ketentuan. Jadi kalau antum hafal definisinya, itu akan membantu antum. Oh, fa'il harus begini. Fa'il harus syarat-syaratnya begini. Jelas ya? Baik. Ayo. Aqulu al-fa'ilu lughatan man awjada fi'lan wa istilahan ma dzakarahu musannifu bi qawlihi wal ismu ila akhir. Terus qawluhu al-ismu kharaja bihi al-fi'lu wal harfu fala yakunu wahidun minha fa'ilan. Wa qawluhu al-maf'ul kharaja bihi sannifu wal majrur fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Wa qawluhu al-mazkuru qablahu fi'luhu kharaja bihi mubtada'u wal khabaru wa baqiyahu marfu'ati fa inna mubtada'a mathala ismu marfu'un lam yazkur qablahu lam yuzkar majhul. Majhul. Bagaimana cara majhul? Yuzkar majhul.
rizqan. Bagaimana cara majhulkan fi'il mudhari? Yoma Ya dhamma. rizqan. La rizqan. Qablahu fi'lu aslan. Misal fa'il qauluka qawma Bakr wa daraba Muhammadun Zaidan wa qawluhu ta'ala wa ja'a qauluka wa kullu min Bakrun wa Muhammadun wa rabbuka fa'ilun li'annahu ismu marfu'un faqad jama'u mithluhu wa minhu wa huwa qawma wa daraba wa ja'a fa'ulima mimma taqaddama anna al-fa'ilu Anna al-fa'il Hah? la yakunu Anna apa? anna fa'il anna Setelahnya apa? fa'il Rafa nasab. anna fa'ila la yakunu illa isman wa la yakunu illa marfu'an wa la yakuna illa Wala yakunu illa akhbaran anil dhikri. Baik, thumma qala hafizahullah aqul, saya katakan bahwa al-fa'il itu secara bahasa maknanya adalah man aujadal fi'lah. Fa'il maknanya secara bahasa adalah orang yang mengadakan perbuatan. Itu fa'il secara bahasa. Kan fa'il pelaku kan? Berarti orang yang mengadakan apa? Perbuatan. Sementara secara istilah fa'il itu definisinya sama dengan yang disebutkan oleh penulis di matan. Apa yang disebutkan oleh penulis di matan? Beliau berkata huwal ismul marfu, kemudian apa? Al-madhkuru qablahu fi'luhu. Faqauluhu, maka ucapan beliau di definisi bahwa fa'il itu harus isim. Apa yang keluar? Kharaja bihi al-fi'lu wal harfu. Keluar darinya apa? Fi'il dan harf. Ya, sebab dia bukan isim. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Maka salah satu dari dua ini yaitu fi'il dan harf tidak bisa menjadi fa'il. Kemudian di definisi juga beliau berkata fa'il itu harus marfu. Apa yang keluar? Keluar dengannya mansub dan majrur. Maka tidak mungkin salah satu dari keduanya menjadi fa'il. Tidak mungkin fa'il marfu mansub, dan tidak mungkin fa'il majrur. Jelas ya? Ini asalnya ya. Walaupun ada beberapa hal yang keluar dari asal, tapi itu pembahasannya di buku-buku yang meluas. Kemudian kata beliau wa qauluhu al-madhkuru qablahu fi'luhu. Jadi matan beliau katakan dalam definisi bahwa fa'il itu fi'ilnya harus disebutkan sebelumnya. Berarti kharaja bihil mubtada wal khabar. Keluar dengannya mubtada dan khabar. Sebab kalau mubtada apa? Mubtada dia duluan, ya kan? Mubtada dia duluan, mendahului fi'il kadang. Misalnya Zaidun qama, Zaid berdiri. Berarti dia apa? Mubtada, mendahului fi'il. Keluar juga khabar. Kenapa? Karena khabar itu tidak didahului fi'il. Didahului apa dia? Mubtada, ya kan? Isim. Keluar juga marfu yang lain. Apa marfu yang lain? Yaitu seperti khabar inna misalnya. Ya. Kalau isim kana keluar juga. Karena isim kana itu boleh mendahului fiilnya. Paham? Isim kana khabarnya, khabar kana boleh mendahului fiilnya. Baik.
Kemudian kata beliau fa innal mubtada'a mathalan, karena sesungguhnya mubtada misalnya dia ismun marfu'un, dia isim marfu, lam yuzkar qablahu fi'lun aslan, tidak disebutkan sebelum mubtada fi'il secara asal. Bahkan fi'il kadang setelahnya dia, setelah mubtada. Kan bisa mubtada khobarnya berupa jumlah fi'liyah, bisa kan? Berarti mubtada dulu baru jumlah fi'liyah. Ya. Kadang tidak ada fi'ilnya sama sekali. Mubtada itu kadang tidak ada fi'ilnya sama sekali, atau ada fi'ilnya tapi fi'ilnya di mana? Di depannya. Paham? Kan mubtada bisa misalnya Zaidun qaimun, tidak ada fi'ilnya sama sekali. Bisa juga mubtada khabar Zaidun qama abuhu. Nah, ada fi'ilnya tapi fi'ilnya ke depan, diakhirkan. Nah, al-muhim ini adalah syarat-syarat dari fa'il. Dia harus isim, kemudian harus marfu, dan fi'ilnya harus disebutkan sebelum dia. Mithalul fa'il qauluka. Contoh fa'il adalah ucapanmu qama bakrun. Bakar berdiri. Ini jelas ya. Wa daraba Muhammadun Zaidan. Muhammad memukul Zaid. Syahidnya apa? Muhammad. Wa qauluhu ta'ala, contoh lain Allah berfirman wa jaa rabbuka. Fa'ilnya mana? Rabbuka. Fakullun, maka setiap dari fakullun min bakar, setiap dari kata bakar, wa Muhammad wa rabbuka pada contoh-contoh tadi semuanya adalah i'rabnya fa'il. Kenapa? Li'annahu ismun marfu'un taqaddamahu fi'luhu al-waqi'u minhu. Karena semua dari kata bakar, Muhammad, rabbuk itu adalah isim yang marfu dan didahului fi'il yang waqi'u minhu, yang terjadi darinya. Didahului oleh perbuatan, ya, fi'il yang terjadi darinya. Paham itu ucapan beliau? Didahului oleh perbuatan yang terjadi darinya. Mana itu? Mana perbuatan yang terjadi darinya? Koma. Koma kan apa? Perbuatan, ya kan? Koma berdiri. Nah, dia mendahului fa'il. Daraba juga perbuatan memukul, mendahului fa'il. Jaa juga perbuatan datang, mendahului fa'il. Jelas ya? Jadi dia isim marfu yang didahului oleh fiilnya yang terjadi darinya, maksudnya perbuatan yang terjadi darinya, yaitu qama, daraba, dan jaa. Fa'ulima mimma taqaddama annal fa'ila la yakunu illa isman wa la yakunu illa marfu'an wa la yakunu illa muakharan anil fi'il. Maka diketahui ini kesimpulannya. Maka diketahui dari apa-apa yang telah berlalu bahwa fa'il itu tidak mungkin terjadi kecuali isim. Paham? Dan yang kedua, fa'il itu tidak akan mungkin terjadi kecuali marfu. Yang ketiga, fa'il tidak mungkin terjadi kecuali diakhirkan dari fi'ilnya. Jelas ini? Nah, ini kesimpulan dari yang telah berlalu. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah ta'ala berkata, qala rahimahullah wa huwa ala qismain, dan dia terbagi menjadi dua jenis, dua macam. Apa dia? Fa'il. Kan kita bahas fa'il tadi. Berarti maksudnya fa'il. Dia yaitu fa'il terbagi menjadi dua macam. Zahirun wa mudmarun. Ada fa'il yang berupa isim zahir. Tahu isim zahir ya? Walaupun nanti didefinisikan oleh penulis, tapi antum insyaallah sudah tahu. Zahir itu lawan dari dhamir. Itu singkatnya. Yang kedua, fa'il bentuknya dhamir. Ini sudah diterangkan semua ya. Ada fa'il berupa isim zahir seperti Zaidun, seperti contoh-contoh tadi, qama Zaidun, qama Bakrun, daraba Muhammadun Zaidan. Itu semua isim zahir. Ada yang berupa dhamir. Ya, dhamir ini juga sudah antum hafalkan, seperti darabtu, ya, darabtuma, darabtun, dan seterusnya yang dihafal di nahwu, juga di sharaf pernah. Kemudian kata Syekh, beliau rinci, fadzahiru nahu qaulika. Fa'il yang berupa isim zahir, contohnya ucapanmu qama Zaidun. Mana dia? Zaidun. Itu contoh untuk fi'il madhi. Wa yaqumu Zaidun. Zaidun juga, tapi contoh untuk fi'il mudhari. Kan bisa fi'ilnya bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari, bisa juga fi'il amr.
ya kan? Bisa juga fi'il amr. Hanya saja fi'il amr itu dia fa'ilnya selalu dhamir. Paham? Kalau fi'il madhi, fi'il mudhari fa'ilnya bisa zahir, bisa apa? Bisa zahir, bisa dhamir. Kalau madhi dan mudhari, tapi kalau fi'il amr fa'ilnya pasti dhamir. Jelas ya? Contoh lain, qoma az-zaidani. Ini contoh untuk musanna. Mana fa'il? Zaidani. Wa yaqumu az-zaidani. Ini contoh untuk fi'il mudhari. Wa qama az-zaiduna. Mana fa'il? Zaiduna. Ini contoh fi'il madhi. Wa yaqumu az-zaiduna. Ini contoh untuk fi'il mudhari. Ini dua contoh ya. Wa qama ar-rijalu. Mana fa'il? Rijal. Ini contoh untuk jama' taksir ya. Kalau tadi zaiduna jama' mudzakkar salim. Wa yaqumu ar-rijalu. Ini pakai fi'il mudhari. Wa qamat hindun. Ini contoh untuk perempuan. Iya. Hindun fa'il perempuan. Wa taqumu hindun. Ini perempuan juga tapi fi'il mudhari. Wa qamatil hindani. Mana fa'il? Hindani musanna perempuan. Wa taqumu al-hindani. Sama ya, tapi pakai fi'il fi'il mudhari. Wa qamatil hindatu. Hindatu fa'il jama' nasalim ya, perempuan. Tentunya pakai fi'il madhi. Wa taqumu al-hindat. Nah, ini pakai fi'il mudhari. Wa qamatil hunudu jama' taksir perempuan. Hunudu jama' taksir perempuan. Wa taqumul hunudu. Ini pakai fi'il mudhari. Wa qama akhuka. Ini contoh untuk untuk asmaul asmaul khamsah. Wa yaqumu akhuka. Ini pakai fi'il mudhari. Wa qama gulami. Ini contoh yang muqaddaro. Muqaddaro apa ini? Ta'dzir atau thiqal atau munasabah? Munasabah. Wa yaqumu gulami. Ini pakai fi'il mudhari. Wa ma asbaha dzalik, dan apa yang semisal dengan itu. Ini contohnya banyak. Jelas ya? Beliau hanya menyebutkan sebagian saja. Ini yang zahir. Semua tadi itu fa'ilnya zahir. Zahir itu bisa mufrad, bisa musanna, bisa jama', bisa jama' muannas, jama' muzakkar, jama' taksir, bisa apa lagi? Asmaul khamsah. Paham ya? Dan seterusnya. Bisa isim ladzi dan sharif. Jelasin ya. Kemudian yang kedua, fa'il yang bentuknya mudmar. Wal mudmaru 12. Dan dhamir itu ada 12. Nah, ini sudah kita hafalkan, ada 12, tapi sebenarnya kalau kita rinci ada 14. Ya kan? Pernah lewat. Nahu qaulika, contoh fa'il berupa dhamir ucapanmu, darabtu. Mana fa'il? Tu. Darabna. Nah, darabta, darabti, bi. Wa darabtuma, tuma. Asalnya tu saja, ma-nya itu hanya menunjukkan musanna. Darabtum asalnya tu saja, mimnya menunjukkan jama'. Darabtunna. Ya, tu sama ya, nunnya menunjukkan jama' perempuan. Wa darabah. Mana fa'ilnya darabah? Mustatir. Ya, huwa ya. Darabat mustatir hiya. Ada tatanisnya. Wa daraba. Mana fa'il? Alif itsnain. Nah, ini selalu dilupa. Alif itsnain itu fa'il. Darabu. Mana fa'il? Oh, jama'. Wa darabna. Nun niswa itu fa'il. Ini biasanya dilupa ya. Sama dengan apa namanya? Ya muannatsatil mukhatabah fa'il juga. Hanya dia pada fi'il mudhari. Paham ya? Nah, kesimpulannya bahwa fa'il ada berapa? Ada dua bentuk, ada dua macam. Yaitu fa'il berupa isim zahir dan fa'il berupa isim dhamir. Ayo. Siapa bacain? Iya, bisa dibaca zahirun, bisa zahirin. Nah, kalau dibaca zahirin itu badal bad min kul. Terbagi menjadi dua. Dua itu mana? Yang pertama zahirin. Zahirin. Paham? Ini badal namanya. Badal kan kisma ini jer. Jer kan? Tanda jernya ya karena musanna. Ikut ya zahirin. Kenapa baca zahirin? Karena badal bad min kul. Badal sebagian dari seluruhnya.
Kan seluruhnya berapa tadi? Berarti satu sebagian dari dua. Paham ya? Nah, zahirin bisa dibaca juga zahirun, bisa. Terus. Nah, itu tadi. Yang keduanya ini bisa dibaca mudmarun, bisa mudmarin, ikut ke zahirin tadi atau kismaini. Terus fi khitab di kasrah. Baik, sampai situ dulu. Qala hafizahullah, saya katakan bahwa fa'il itu terbagi menjadi dua macam sebagaimana di matan. Yaitu yang pertama zahir. Apa itu zahir? Zahir itu apa atau isim yang menunjukkan atas maknanya secara langsung tanpa perantara. Kan zahir tanpa perantara sudah ditahu. Ya kan? Saya katakan Muhammad, isim zahir. Sudah ditahu Muhammad, Zaid, Amr. Sudah tanpa korina, tanpa indikasi pun sudah ditahu. Sementara mudmar itu domir sama ya. Mudmar domir sama. Domir itu adalah isim yang menunjukkan atas maknanya dengan perantara atau dengan indikasi takallum, pembicara, atau dengan indikasi apa? Yang diajak bicara atau yang dibicarakan. Paham? Kalau domir dengan indikasi pembicara berarti domir apa? Mutakallim, ya kan? Ana, nahnu, iya. Kalau dengan perantara yang diajak bicara, mukhatab, anta, antuma, antum, anti, antum, antunna. Kalau yang dibicarakan huwa, huma, hum, ya, dan seterusnya. Jelasin ya? Kan kalau saya bilang anta, jelas mananya atau tidak? Siapa anta? Tergantung yang saya ajak bicara siapa. Ya kan? Jadi maksudnya dia tidak jelas kecuali dengan korina orang yang diajak bicara siapa. Beda dengan saya bilang Abu Muhammad. Jelas? Jelas, bukan yang lain, pasti antum. Tapi kalau saya bilang di antara kalian saya bilang anta. Siapa yang merasa? Bisa semuanya, ya kan? Tidak jelas. Bagaimana caranya dipastikan? Tergantung saya ajak bicara siapa. Kalau saya ajak bicara Abu Dzul, berarti anta itu dia, Abu Dzul. Ya, kalau Abu Muhammad, Abu Muhammad. Kalau Isra, Isra. Ya anta ini bisa dipakai untuk siapa saja. Tergantung siapa yang dijadikan lawan bicara. Paham ya? Itu makanya beliau katakan kalau dhamir itu tidak bisa dipahami secara langsung maknanya, harus pakai perantara. Misalnya ana itu siapa? Bisa saya kalau yang bicara saya, bisa orang lain, bisa antum kalau antum yang bicara, ya kan? Huwa dia siapa? Nggak tahu. Kecuali apa? Sudah kita tahu yang kita bicarakan siapa, ya kan? Nah, begitu. Itulah yang biasa dibilang yang nyebut anta tapi dibilang antum. Gimana? Itu adab saja. Sama iya kayak kita. Ya, antum itu kayak anda, kita, sopan. Paham ya? Jadi al-muhim bahwa kalau dhamir itu tidak ditahu sebelum apa? Dilihat indikasi yang diajak bicara siapa, atau yang berbicara siapa, atau yang dibicarakan siapa. Kalau tanpa indikasi itu tidak bisa ditetapkan siapa yang dimaksud dengan huwa, siapa yang dimaksud dengan anta, siapa yang dimaksud dengan ana atau nahnu. Beda dengan nama zahir, Utsman, Umar dan seterusnya, langsung tertentu. Jelas ya? Tanpa korina dia. Kalau ini dhamir pakai korina. Jelas ya? Nah, makanya boleh definisikan tadi kalau zahir dia bisa diketahui mananya secara langsung tanpa korina. Kalau dhamir harus dengan apa? Korina. Tahu korina ya? Indikasi. Ya. Nah, seterusnya.
yurfa'uhul madi Ma'lum. yarfi'uhul Yarfa'uhu. Yarfa'uhu. Yarfa'uhul madi wal mudhari'u mufradan kana aw musanna aw jam'an aw mudzakkar aw muannatsan famithal dhahiril mufradi ma'al madi qauluka hadara ahmadu wa fatimatu wa ma'al mudhari'i qauluka yabduru ahmadu wa fatimatu famithal dhahiril musanna ma'al madi qauluka aqbalal muhammadani wa zainabatani wa ma'al mudhari'i qauluka yuqtilul muhammadani wa zainabatani wa misalul dhahiril majmu'i ma'al madi qauluka sabarul madiluna wazzuyudu wal hidatu wa ma'al mudhari'i qauluka yusafirul amiruna wazzuyudu wa hindatu wasawa'un kanatil dhammatu dhahiratan kama taqaddama aw muqaddaratan nahu hazal fata wal qadi wa gulami. Terus wa yaquzul fata wal qadi wa gulami fal fa'ilu fi jami'il hadhil amsilati wa fi amsilatil musannifi wa hiya isruna misalan asyaratu apa asyaratu ma'al madi wa asyaratu ma'al mudhari'i ismun dhahirun. Baik. Tsumma qala hafizahullah fadh-dhahir, maka fa'il berupa isim zahir itu bisa dirofa oleh apa? Madi dan mudhari. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Isim zahir itu bisa dirofa oleh madi dan mudhari. Kan saya bilang tadi, kalau madi mudhari fa'ilnya bisa zahir, bisa dhamir. Kalau fil amr pasti dhamir dia. Nah, makanya beliau katakan di sini fa'il yang berupa isim zahir hanya bisa dirofa oleh madi dan mudhari. Nah, mufrad dan kana, apakah isim zahirnya itu mufrad atau musanna atau jamak mudzakkar atau jamak muannats. Yang penting isim zahir mau apapun bentuknya. Fa mithalu zahiri al-mufradi ma'al madi. Contoh fa'il yang berupa isim zahir mufrad dirofa oleh fi'il madi. Contohnya ucapanmu hadara Ahmadu wa Fatimatu. Ya, Ahmad dan Fatimah telah hadir. Ya. Fa'ilnya Ahmadu isim zahir. Begitu pula Fatimah, ya. Maksudnya hadara Ahmadu wa hadara Fatimah. Itu contoh laki-laki dan perempuan bersama fi'il madi. Wa ma'al mudhari, contoh bersama fi'il mudhari, qauluka ucapanmu yahduru Ahmad wa Fatimatu. Ahmad dan Fatimah telah hadir. Jelas ya, ini contoh pakai fi'il mudhari yahduru. Jelas ini ya? Baik. Contoh fa'il berupa isim zahir yang bentuk musanna. Bentuk musanna. Ma'al madi yang dirofa oleh fi'il madi. Contohnya ucapanmu aqbalal muhammadani wa zainabatani. Ya. Dua orang Muhammad dan dua orang Zainab telah aqbala. Aqbala itu datang juga. Wa ma'al mudhari itu contoh
dengan menggunakan fi'il madhi. Aqbala kan fi'il madhi af'ala. Contoh pakai fi'il mudhari. Nah, tinggal jadikan mudhari saja. Yuqbilu al-Muhammadani wa Zainabatani, sama maknanya. Jelas ya, cuma beda madhi mudhari saja. Wa mithalu dzahir al-majmu'i ma'al madhi. Contoh fa'il berupa isim zahir dalam bentuk jamak. Jamak itu bisa laki-laki bisa perempuan. Menggunakan fi'il madhi, maksudnya dirofa oleh fi'il madhi. Safarul amiluna waz-zuyudu wal hindatu. Di sini lengkap 3 ya. Jamak mudzakar, jamak taksir, jamak muannats. Telah bersafar al-amilun, orang-orang yang pekerja, waz-zuyudu, dan orang-orang bernama Zaid, wal hindat, dan wanita-wanita yang bernama Hindu. Situ pakai fi'il madhi, safara. Safara wazan apa? Fa'ala. Ya. Fa'ala yufailu. Nah, contoh bersama mudhari tinggal ganti madhi jadi mudhari. Berarti yusafiru. Yusafirul amiluna waz-zuyudu wal hindatu. Paham ini ya? Hah? Baik. Wa sawa'un kanat ad-dhammatu dhahiratan kama taqaddama au muqaddaratan. Nah, sama saja. Apakah isim zahirnya itu dhammanya nampak atau tersembunyi? Yang penting isim zahir. Bukan dhamir. Mau tersembunyi i'rabnya, mau apa? Nampak terserah. Yang penting isimnya bukan dhamir. Dia isim zahir. Contohnya nahu fazal fata wal qadi wa gulami. Ya, al fata pemuda, al qadi hakim, dan gulami budaku. Faza telah berhasil atau beruntung. Paham ya? Faza. Nah, faza fil madhi sama kayak koma. Ya, mudhari'nya apa? Ya, tinggal diganti yafuzu. Nah, wa yafuzul fata wal qadi wa gulami. Nah, ini i'rabnya apa ini? Atau al-fata, al-qadi, al-gulami isim zahir atau dhamir? Zahir. Ya, dan dia apa? Muqaddar. Dhamir apa namanya? I'rabnya muqaddar. Kan al-fata muqaddar karena apa? Tadzur. Al-qadi thiqal, al-gulami munasabah. Paham ya? Baik. Jadi kata beliau, ini kesimpulannya, fal fa'ilu fi jami' hadhil amtsilah, maka fa'il pada seluruh contoh-contoh ini, wa fi amtsilatil musannif, dan pada contoh-contoh penulis di matan, wahya isyruna mithalan, dan yaitu 20 contoh, asyaratun ma'al madi, 10 bersama fi'il madi, dan 10 bersama fi'il mudhari. Semuanya adalah apa? Semuanya adalah ismun zahirun, isim zahir. Contoh penulis tadi ada berapa? Ada 20 kata, coba hitung. Hah? 20 ya? Enggak usah dihitung, 20. Nah, 20. Contoh 20. 20 dengan contoh pensyarah. Hah? Di mata 20 ya? Yang zahir 20. 10 pakai fi'il madhi, 10 pakai fi'il mudhari. Semuanya isim zahir. Taib. Terus wal fa'ilu al-mudmar. Wal fa'ilul ma'ruf yanqasimu ila qismaini. Qismaini muttasilun. Ya, bisa muttasilun, bisa muttasilin, sama kayak tadi. Terus Muttasilin wa munfasilin. Wal muttasilin. Hah? Wal muttasilu. Ya. Wal ladzi la yubtadahu bihil kalamu wala Yaqa'u. wala yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyari Katai fi kuntu fa innahu domirun
dhamirun muttasilun li'annahu la yuqtada'u bihil kalamu fala yuqalu tuqama wala yaqa'u wala yaqa'u ba'da illa bil ikhtiyari fala yuqalu ma qama illa tu wa ma'na al-ikhtiyari bi ghairi daruratin syi'riyatin. Ya, sampai situ. Baik. Kemudian kata beliau wal fa'ilul mudmaru yang qasimu ila qismaini, dan fa'il yang berupa isim dhamir terbagi menjadi dua macam juga, yaitu dhamir muttasil dan dhamir apa? Munfasil. Ini sudah pernah pelajari ya semester 1. Apa itu muttasil? Kata Syekh, fal muttasilu huwa alladhi la yubtada'u bihil kalam. Muttasil itu adalah dhamir yang tidak bisa dipakai di awal kalimat. Paham? Dhamir muttasil tidak bisa dipakai di awal kalimat. Wala yaqau ba'da illa, dan tidak boleh terletak setelah illah. Kata pengecualian illah. Fil ikhtiyar, di waktu pilihan. Ya, maksudnya ketika tidak darurat. Beda kalau darurat. Darurat itu kan membolehkan yang tadinya tidak boleh jadi boleh. Seperti darurat syair nanti sebentar. Tapi kalau selama tidak darurat dalam artian dalam kalimat biasa, bukan syair, maka tidak boleh dhamir muttasil berada di depan kalimat, dan tidak boleh dhamir muttasil terletak setelah kata illah. Paham? Contoh seperti katai fi kumtu, tanya kumtu. Kan tunya itu apa? Dhamir atau bukan? Dhamir muttasil atau munfasil? Kan muttasil bersambung, munfasil terpisah. Iya. Muttasil atau munfasil? Muttasil. Ini dhamir muttasil, bisa tidak dikedepankan? Kata beliau fa innahu dhamirun muttasilun. Tu itu adalah dhamir muttasil. Li'annahu la yubtada'u bihil kalam. Karena tidak boleh dia dikedepankan dari kalam, tidak boleh mendahului kalimat. Fala yuqal, sehingga tidak boleh dikatakan tu koma. Kan aneh, masa tu koma? Paham ya? Iya. Tidak bisa mendahului kalimat. Wala yaqau ba'da illah, dan tidak boleh terletak setelah illah fil ikhtiyar, pada saat di waktu pilihan tidak darurat. Fala yuqalu, sehingga tidak boleh dikatakan maqama illa tu. Tidak ada yang berdiri kecuali tu. Tiba-tiba ada sendirinya dia di situ satu huruf. Paham ya? Ini tidak bisa. Itulah definisi dari muttasil. Muttasil itu dhamir muttasil, dia tidak bisa mendahului kalimat dan tidak bisa terletak setelah illah. Wa ma'na al-ikhtiyar, apa makna ikhtiyar? Ikhtiyar itu waktu pilihan, maknanya fi ghairi daruratin syi'riyatin, yaitu pada selain darurat syair. Pada selain darurat syair. Artinya kalau darurat syair boleh saja di awal kalimat. Paham ya? Kan kalau di kalimat biasa tu itu tidak bisa di awal kalimat. Dhamir muttasil mau tu, tati, itu kan kumtu, darabtu, darabta, darabti, itu tidak bisa di awal. Tapi kalau dalam syair boleh saja karena mengikuti wazan syair. Kalau dalam ucapan biasa tidak boleh. Nah, wal muttasilu lahu 12. Terus ahaduhum at-ta'u tu lil mutakallimi waqta
mudzakarun kana aw muannasan nahu darabtu al-asani nalil mutakallimi muhadimi nafsihi Nafsahu. nafsahu aw ladhi ma'ahu ghayruhu nahu darabta bisukunil ba'i. Nah, sekarang beliau rinci muttasil. Walaupun antum sudah hafal ya, dhamir muttasil itu daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, itu muttasil semua. Muttasil kan bersambung langsung dengan fi'il. Kalau yang tidak bersambung munfasil seperti apa, huwa, huma, hum. Kemudian ya apa, iyyaka, iyyakum, iyyakum, itu kan munfasil. Kalau seperti akromaka, akromakuma, ini apa? Akromaka muttasil juga, hanya muttasilnya dia nasab. Kalau darabtu rafa fa'il. Kan ada muttasil dhamir rafa muttasil, dhamir nasab muttasil, iya. Dhamir jar muttasil. Ada di akhir-akhir buku nahwu panduan. Ada dhamir rafa munfasil, ada dhamir nasab munfasil. Di sini beliau contohkan yang fa'il karena pembahasan kita yang fa'il. Beliau tidak contohkan yang nasab. Nanti yang nasab di pembahasan maf'ulun bih. Jelas ya? Baik. Coba lihat di buku panduannya di akhir-akhir pembagian dhamir, itu lengkap di situ. Dhamir ada yang dhamir nasab, dhamir rafa, dhamir jar. Nah, di sini dhamir rafa karena pembahasan fa'il. Kata beliau wal muttasilu lahu 12 dhamiran. Muttasil itu ada 12 dhamir. 12 walaupun kalau kita rinci semuanya 14. Isnani minha lil mutakallim. Di antara 12 dhamir ini, 2 di antaranya adalah mutakallim. Apa itu? Ahaduhuma, yang pertama ta'u al-madmuma. Ta yang madmuma maksudnya tu. Ta yang didhamma. Berarti baca tu. Lil mutakallimi wahda. Atu ini maknanya apa? Yaitu untuk suatu orang pembicara. Satu orang apa? Pembicara. Mudzakkaron kana aw muannatsan. Apakah pembicara itu laki-laki atau perempuan? Boleh pakai tu. Contoh, darabtu. Darabtu. Atau itu adalah apa? Dhamir fa'il muttasil dia. Atsani yang kedua untuk mutakallim adalah na. Apa maknanya na? Lil mutakallimil mu'azzimi nafsah. Untuk seorang pembicara yang mengagungkan dirinya. Satu orang tapi dia agungkan dirinya, dia katakan kami, padahal dia sendiri. Seperti Allah misalnya dalam Al-Qur'an. Dia katakan kami menciptakan, padahal dia sendiri yang menciptakan. Itu gunanya apa? Mengagungkan diri. Mengagungkan dirinya. Tapi na ini juga bisa bermakna au alladzi ma'ahu ghairuhu. Orang yang bersamanya ada orang lain. Maksudnya banyak orang. Sama kita atau kami kan bisa bermakna apa? Asalnya kami itu banyak orang kan? Asalnya. Tapi bisa juga kami digunakan untuk satu orang mengagungkan dirinya. Berarti dua maknanya. Nah, itu yang dimaksud di sini. Bahwa mana kita atau mana kami itu ya bisa bermakna banyak orang, ini asalnya, bisa juga satu orang yang mengagungkan dirinya. Jelas ya? Oleh karena itu kalau ada dalam Al-Qur'an, kita tidak bingung lagi kenapa Allah pakai dhamir kita, kami, padahal dia sendiri. Jelas ya? Ini penting yang pelajari bahasa Arab supaya tidak bisa ditipu sama orang-orang yang memiliki syubhat, supaya tidak salah paham juga. Nah, ini 2, kan 10 tadi. Apa 12 ya? 12, 2 mutakallim, kemudian 5 untuk mukhatab, 5 untuk ghaib. 5 untuk mukhatab, 5 untuk ghaib.
Siapa yang baca ini? Coba baca dulu. والخمسة للمقابلة أحدها التاء مفتوحة للمفرد المذكر نحو ضربت، والثاني التاء المكسورة للمفردة المؤنثة نحو ضربت، والثالث التاء المضمومة مع الميم والألف للمثنى والألف للمثنى مذكرا كان أو مؤنثا. طيب عفوا. مع الميم والألف مع الميم والألف للمثنى مذكرا كان أو مؤنثا نحو ضربتما. والرابع التاء المضمومة مع الميم للجمع المذكر نحو ضربتم. والخامس التاء المضمومة مع النون للجمع المؤنث نحو ضربتن. Iya. Jelas sebenarnya ya. Baik, saya baca cepat, saya terjemah cepat. Dan 5 domir muttasil untuk orang yang diajak bicara. Yang pertama, taul maftuha, ta yang di fathah. Berarti baca apa? Ta. Ya. Untuk satu orang laki-laki. Contoh dorobta. Paham ya? Diajak bicara. Artinya apa? Kamu. Wa tsani, yang kedua, at-taul maksura, ta yang dikasar berarti ti. Lil mufradatil muannatsa, untuk satu orang perempuan yang diajak bicara. Contoh darabti. Paham ya? Wa tsalits, ketiga, taul madmumah, ta yang didoma tapi disertai dengan mim dan alif. Ya, ta, tu tambah mim tambah alif berarti tuma. Ya kan? Ta didoma tambah mim tambah alif berarti tuma. Lil musanna, untuk laki-laki untuk 2 orang, apakah itu laki-laki atau perempuan. Contoh darabtuma, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Rabi'u, yang keempat, taul madmumatu mal mim. Ya, ta yang didoma tambah mim berarti tum. Iya, tum. Ini untuk jama' laki-laki yang diajak bicara. Contoh darabtum. Yang kelima, taul madmumatu ma'an nun. Ta yang didoma disertai nunnya tasdid. Berarti apa? Tunna. Untuk jama' perempuan, contohnya darabtunna. Baik. Ini untuk semuanya untuk apa? Mukhatab yang diajak bicara. Kemudian 5-nya lagi untuk ghaib yang dibicarakan. Apa itu? Wal khamsatu lil ghaibi ahaduha huwa lil mufradil mudzakkari nahwu zaidun daraba fa innal fa'ila fihi dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Asani hiya nahwu hindun darabat fa innal fa'ila fihi dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Al-thalithu al-alifu lil musanna mudzakkar kana nahwu zaidani daraba aw muannasan nahnu al-hindani darabata. Ar-rabi'u al-waw lil jam'i mudzakkari nahwu az-zaiduna darabu. Al-khamisu an-nunu lil jam'i al-muannasi nahwu al-hindatu darabna. فالفاعل في جميع هذه الأمثلة ضمير متصل في محل رفع فاعل. Baik. Kemudian 5 untuk ghaib. Yang pertama huwa lil mufradil mudzakkar, untuk satu orang laki-laki dibicarakan. Contoh Zaidun daraba, Zaid dipukul. Zaid dipukul. Mana dhamirnya? Hah? Mustatir, dhamirnya. Mustatir. Huwa, kata beliau, fa innal fa'ila, karena sesungguhnya fa'ilnya fihi, ada di dalam fi'ilnya dhamirun mustatirun, dhamir mustatir yang tersembunyi, takdirnya huwa. Yang kedua hiya, tapi hiyanya juga tidak nampak ya. Contoh Hindun darabat, mana hiya? Mustatir pada darabat. Kata beliau fa innal fa'ila fihi dhamirun mustatirun takdiruhu hiya, karena sesungguhnya fa'ilnya pada kata darabat itu dhamirun mustatir
takdirnya hiya. Ketiga al-alif lil musanna mudzakkaran kana. Taib. Alif. Ini untuk ghaib juga. Alif. Apakah itu untuk untuk dua orang? Apakah itu untuk laki-laki atau perempuan? Contoh yang laki-laki. Az-Zaidani daraba. Dua orang Zaid memukul. Mana dia? Daraba, alifnya daraba. Au muannatsan. Nah, contoh untuk perempuan. Kan bisa laki-laki bisa perempuan. Contoh untuk perempuan. Al-Hindani darabata. Dua orang Hindun, iya. Mereka memukul. Darabata. Alifnya itu adalah dhamir muttasil fa'il. Ar-rabi'u, yang keempat waw jamaah li jamil mudzakkar, untuk jamak mudzakkar tentunya. Contohnya Zaiduna darabu. Yaitu mana dia? Waw pada darabu. Yang kelima an-nun. Nun lil jam'il muannats, untuk jamak muannats. Contohnya al-hindatu darabna. Maksudnya nun niswa ya. Al-hindatu darabna. Para wanita yang bernama Hindun, mereka memukul. Jelas ini ya? Baik. Ini 5 untuk ghaib. Jadi 2 untuk mutakallim, 5 untuk mukhatab, 5 untuk ghaib. Jadi semuanya 12. Walaupun kalau kita rinci ada 14 karena ada yang double tadi, ya, ada yang bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya kan? Ada yang bisa laki-laki, bisa perempuan seperti tuma dan apa tadi? Darobata. Darobata 2. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Jelas ya? Selesai dhamir muttasil yang marfu. Ya. Sebenarnya kalau antum hafal dhamirnya itu lebih mudah. Nah, setelah itu beliau membahas dhamir munfasil. Ini nanti saja. Dhamir munfasil sebenarnya mudah juga kalau antum hafal dhamir munfasil, yaitu dhamir apa? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu. Jelas ya? Itu dhamir munfasil yang bisa jadi fa'il. Kalau iya, iyyaka, iyyakuma bisa jadi fa'il atau tidak? Tidak bisa, dia maf'ulun bihi. Ya kan? Kalau di buku panduan itu sudah lengkap, ada i'rabnya. Iya, iyyaka, iyyakuma itu pasti biasanya apa? Maf'ulun bihi. Kalau huwa huma hum biasanya fa'il atau naib. Biasanya fa'il ya. Afan, biasanya apa dia? Ya, fa'il kalau terletak setelah illa ya. Kalau terletak di depan itu biasanya dia mubtada. Ya. Biasanya dia mubtada. Kalau di awal kalimat kan, huwa di awal kalimat mubtada. Kalau terletak setelah illa bisa sebagai fa'il. Baik, sudah dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.